Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Yusuf di sini dari Royal Strat Furniture. Hari ini kita akan memproses akar kayu kelapa yang akan kita buat menjadi round table. So stay tune. Beberapa bulan lalu ada kelapa yang ditebang di dekat rumah kami. Kemudian kami minta ke yang belah-belah kayunya, yang tukang sensonya untuk membelahkan bagian akar kelapanya. Nah, dari situlah bahan ini kemudian berasal. Sebenarnya akar kelapa ini teksturnya lembut di bagian tengah dan memang keras di bagian pinggir. Saya tidak tahu apakah semakin tua kelapanya akan semakin keras walaupun bagian tengahnya, tetapi itu yang saya dapati. Pohon kelapa ini lumayan tingginya, sudah usia puluhan tahun lah, tetapi memang masih ada yang lebih tua lagi kalau kita mau bandingkan dengan pohon-pohon kelapa yang lain. Prosesnya cukup simpel, saya cuma meratakan bagian permukaannya. Ya walaupun sebetulnya ini agak tercungkil tapi tidak masalah. Nah selanjutnya proses yang kita lakukan adalah proses pembundaran. Ini menggunakan router atau trimmer. Ada banyak cara dan metode dalam pembuatan mal atau jig untuk membundarkan kayu, tetapi ini adalah cara yang paling simpel dan paling sederhana dan hanya menggunakan bahan-bahan yang seadanya yang bisa teman-teman temukan seperti yang saya lakukan. Tentu teman bisa bikin yang lebih rapi lagi. Seperti yang kami katakan di awal tadi, bahwa tekstur kayu kelapa ini sebetulnya memang keras di bagian pinggir dan lunak di bagian tengah. Jadi sebetulnya enteng saja saat kita menggunakan router untuk proses pembundaran. Tapi yang jelas kayu ini masih kalah dibanding kayu-kayu keras. Ya walaupun memang harus hati-hati saat penanganannya karena ada banyak duri-duri kecil yang bisa sewaktu-waktu menusuk tangan kita. Karena proses router tidak cukup untuk memotong semua sisi kayu saat proses pembunaran, maka untuk sisanya kami menggunakan table saw untuk membuka seluruh pinggirannya, dan bagian yang belum rata kami double lagi dengan router flush trim bit yang strike bit yang lurus saja ya. Ada yang spiral tapi kami tidak pakai seperti itu. Untuk tahap selanjutnya kita lakukan proses perataan atau flattening. Untuk proses flattening ini kami menggunakan mata router khusus yang 4 mata. Ini banyak dijual di toko-toko online. Harganya lumayan ya, sekitar 800 ribuan. Siapa tahu teman-teman mau coba juga. Untuk proses flattening ini mudah sekali, maklum karena kayunya lunak, jadi sangat gampang sekali terbuka. Beda waktu awal-awal kami mengerjakan kayu seperti misalnya kayu tiram besi, itu memang dia lebih keras. Belum lagi karena kayu tiram besi itu basah pada saat yang kami kerjakan, belum kering sempurna. Sedangkan kayu kelapa ini betul-betul lumayan keringnya. Ya tahap selanjutnya kami melumuri resin di seluruh permukaan tabletop ini yang terbuat dari bahan akar kayu, yang tujuannya tidak lain supaya lebih membuat keras permukaan sebelum nanti akan dilakukan proses berikutnya. Sebenarnya ini adalah tahap eksperimen juga, dan karena memang saya belum pernah lakukan hal yang seperti ini sebelumnya, jadi ya kita lihat saja nanti seperti apa hasilnya. Apakah memang diperlukan menggunakan pelumuran resin ini. Tahap selanjutnya kami round atau menumpulkan di sudut-sudutnya. Nah ini sebetulnya bisa menggunakan chamfer juga, mata router chamfer, tetapi ya tergantung dari selera masing-masing. Tahap selanjutnya untuk pengamplasan kami menggunakan gerinda dengan mata amplas. Ini sebetulnya bagus kalau mungkin menggunakan mata amplas atau amplas mesin yang seperti tank itu. Tetapi karena kita cuma punya yang gerinda ya, dan ini juga sangat mudah penggunaannya dan mudah didapat bahan-bahannya, jadi kita gunakan yang amplas gerinda saja. Bisa dimulai dengan grit 100 atau di atas 100, tidak ada masalah. Selanjutnya adalah proses pengamplasan setelah tadinya dilakukan penggerindaan. Nah berhubung di tabel itu ada bekas lubang, bekas paku saat awal kami melakukan proses pembundaran,
Maka dari itu untuk menutupinya kami memakai atau menggunakan bahan yang sama. Kami congkel tengah kayu yang nantinya akan kita tempelkan kembali di bekas lubang. Cukup menggunakan lem kayu, kami menggunakan lem Presto WRG. Saya kira bisa juga menggunakan lem-lem yang lain. Cukup dibentuk agak tajam sedikit karena memang yang kita mau tutup ini agak kecil lubangnya. Disesuaikan saja. Setelah dimasukkan, tahap berikutnya adalah perataan. Cukup menggunakan gerinda dan sisanya biarkan amplas yang berbicara. Setelah pengerjaan tabletop selesai, walaupun tidak selesai-selesai amat, selanjutnya kita kerjakan bagian legsnya atau bagian kakinya. Ini untuk bagian kaki kami juga menggunakan akar kelapa, hanya saja ini bagian pinggiran. Dan ini lumayan nih kerasnya. Walaupun keras bagian pinggirannya, tetapi tetap saja sama seperti bahan yang di awal. Bagian tengah itu lunak. Dan ini kami terus terang butuh kerja keras betul untuk membersihkan dan membentuk akar kelapa ini. Sebenarnya ini masih sangat terlalu tebal, tapi ya tidak ada masalah. Untuk proses awal sama saja dari di awal tadi, yaitu proses pembundaran dulu menggunakan trimmer. Sebenarnya untuk proses bagian bawah table ini nantinya itu karena bahannya terlalu tebal, sebenarnya kami mau pakai chainsaw atau gergaji rantai, tetapi karena memang tidak ada alat yang seperti itu yang kami punya. Ada, tetapi nanti kami perlihatkan di video, tetapi kecil, tidak mampu dia. Jadi memang agak ribet untuk pengerjaan bagian bawah ini karena udah kadung terlalu tebal dibelah sama tukang belah kaunya kemarin. Tapi nanti teman-teman akan melihat seperti apa proses kami, masalah kesulitan yang kami hadapi saat proses penipisan ceritanya untuk kaki meja bundar ini. Seperti teman-teman lihat, memang kami mengalami kesulitan untuk memotong karena memang tebal sekali dan gergaji sama sekali tidak makan untuk memotong kayu kelapa. Ini kami coba perlihatkan kesulitan yang kami hadapi. Di pada akhirnya nanti ya memang harus pakai table saw karena itu yang gergaji yang tebal, yang mampu memotong yang cukup tebal yang kami punya. Seandainya ada bandsaw, mungkin kami akan gunakan bandsaw. Setelah berjibaku cukup lama dengan akar kayu kelapa ini yang tadinya tebal sekali dan butuh dipotong, alhamdulillah akhirnya selesai juga. Dan adapun tahap berikutnya adalah kami ingin menipiskan. Nah, ini untuk bagian pinggiran yang masih tersisa kami menggunakan chainsaw gerinda. Yang mau tidak mau kita pakai ini, walaupun memang tenaganya rada kurang, tapi ya tidak apa-apa lah. Bagian menggunung dan pinggirannya tadi itu terpaksa kami gunakan cara manual untuk membukanya karena beberapa cara kami coba, ini adalah cara yang paling efektif dan cara yang paling cepat membukanya dibanding kita pakai alat. Saya coba bentaran di mesin rotor atau untuk perataan, tapi memang masih masuk, artinya masih ingin dibuka lagi nih permukaannya. Untuk proses flattening atau perataan sebenarnya sistemnya mirip-mirip saat awal-awal video itu, cuma kami ada tambahan sedikit mekanisme. Kami berikan paku di bagian tengahnya sehingga bisa diputar. Tujuannya apa? Karena kita ingin meratakan kayu ini tidak di semua sisinya. Jadi ada perbedaan antara sisa dan sisi lain karena nanti bagian tengah agak menggunung. Nah, sebelum kita haluskan bagian tatakan tadi yang bertingkat-tingkat itu,
terlebih dahulu kami gunakan router. Dan kita rounding lagi bagian pinggirannya. Next step seperti yang teman-teman lihat, selanjutnya kita lakukan perataan penghalusan bagian yang tadinya sudah kita router melingkar. Tahap selanjutnya adalah pembuatan tiang meja round table ini. Nah, kami juga menggunakan sisa bahan bekas kayu kelapa juga, tetapi yang berbentuk balok. Ini prosesnya cukup simpel. Pertama kita bentuk kotak dulu, kita potong sesuai ukuran yang dibutuhkan. Setelah itu kami belah sesuai ukuran yang diperlukan juga. Dan jangan lupa juga ini kita coba akali, yang kita buka sudut-sudutnya saja. Jadi kemiringan table saw ini kami setel kira-kira seperti ingin membuat siku lah ya. Alhamdulillah hasilnya seperti ini. Masuk ke tahap selanjutnya, kita membuatkan modul atau alat sederhana. Ini gunanya nanti sebagai alat untuk milling, alat untuk nantinya bisa diputer-puter ini kayu balok ini, sehingga nanti bisa di rotor dan bisa berbentuk bundar. Sebenarnya kalau kita punya alat wood turning akan lebih mudah, tetapi ya kita coba ngakali dah dengan apa yang kita punya. Ini tidak mengapa kami las, toh nanti juga kalau sudah selesai nanti kita akan buat kembali dan kita akan haluskan kembali meja kerja kita, jadi aman. Proses pembundaran dan penghalusan tiang meja ini sebetulnya cukup alot ya, sekitar setengah jaman yang kurang lebih. Tapi saya kira ini adalah cara yang lebih bagus, lebih mantap, dan hasilnya nantinya insya Allah lebih rapi, bundarnya bagus. Ya, sekali lagi karena kita manfaatkan alat yang ada. Proses lainnya seperti yang teman-teman lihat, ini kami membuat lubang di bagian kaki meja round table ini untuk nanti tiangnya akan kita masukkan dan kita lem di situ. Untuk prosesnya kita menggunakan router dan kita ya pakai intuisi saja kita mau lubangi ini. Mata router yang digunakan sederhana, saya kira teman-teman ya sudah tahu lah, apalagi yang biasa megang-megang router ini strike big. Ya, yang lurus saja, tidak ada laharnya atau tidak ada bearingnya. Nah, prosesnya kita tumpulkan dulu bagian tiang kaki meja ini sehingga nanti memudahkan untuk kita pukul, kita getok masuk ke dalam bagian alas kaki ini. Kita pakai lem, sekali lagi ini kita tidak disponsori, memang saya sudah lama pakai Presto WRG, dan teman-teman bisa juga menggunakan lem jenis lain, bisa juga resin kalau mau. Jadi ini ya terserah masing-masing lah. Jangan lupa juga diukur masalah ini, tegaknya tiang kaki meja ini, jangan sampai miring ya. Sebelum kita masuk di proses finishing, jangan lupa bagian-bagian yang masih perlu digerinda, dibersihkan, digosok ya, digosok. Yang ada bekas-bekas lem juga kami usahakan sebersih dan sebisa mungkin yang kami bisa. Dan ini kami memperhatikan proses membuka bekas lemnya menggunakan pahat. Sisanya pengamplasan ya. Nah, untuk bracketnya sendiri yang menghubungkan nantinya antara tiang dengan alas meja bagian atas, itu kami menggunakan pelat. Sebenarnya kami ingin pakai pelat laser cutting, tetapi keburu untuk memesan aja cukup lama, dan ya kebetulan ada pelat di dekat rumah dan bisa digunakan, walaupun ini ketebalannya sekitar 1,5 milian. Sebenarnya saya kurang puas dengan bracket ini, tetapi ya iyalah, kita pakai ini aja dulu. Untuk proses perakitannya kami tembus malam ini, kami kerjakan
Dan tidak lupa untuk memasang bracket ini sebetulnya mekanisme cukup sederhana, hanya menggunakan 2 lubang baut saja dan kita pakai skrup untuk memasang. Saya kira ini cukup kuat, dan jangan lupa disetel juga ukuran dan letak top table-nya di mana ya, jangan sampai keliru dan tidak pas. Nah, berhubung di bracket tadi itu ada muncul mencoak sedikit kepala skrupnya, makanya kami getok sedikit dengan pakai baut. Dan di sini kami tes, alhamdulillah sudah bisa rata. Nah, saran kami kalau misalnya ada yang mengikuti hal yang sama, saya kira mungkin untuk lubang bautnya nanti menggunakan ya jangan lupa dilem mungkin atau diresin lah supaya lebih kuat. Nah, untuk finishing sendiri alhamdulillah kami masih ada sisa Rubio dari proyek yang lalu. Ini tipe finishing Hardwax Oil, sebenarnya banyak beredar ya, cuma memang untuk Hardwax Oil ini lumayan sih harganya. Teman-teman juga alhamdulillah di Indonesia ini sudah ada yang buatan Propan kalau tidak salah. Jadi ada banyak metode cara untuk finishing, tetapi kami memang lebih suka untuk furnitur yang kami buat selama ini kami pakainya Hardwax Oil. Jadi kalau teman-teman yang mau lebih ekonomis, saran kami pakai Propan. Ya memang kami belum pernah pakai, dan mudah-mudahan nanti insya Allah di proyek-proyek kedepannya kita mau coba tes, soalnya lebih ekonomis sih dibanding Rubio. Rubio ini produk impor ya, jadi ya gitulah, agak mahal ya. Ya sedikit cerita sedikit, kalau untuk Propan Hardwax-nya itu setahu kami cuma 1 komponen, sedangkan untuk Rubio monocoat dan ataupun produk-produk impor lainnya memang mereka biasanya terdiri dari 2 komponen ya, ada yang hardenernya begitulah ya, kayak lem besi mungkin, kayak resin ya. Nah teman-teman sekalian, seperti inilah hasil akhir finishing dari meja akar kayu kelapa ini. Nah, sebelum kami finishing, terakhir kita pasang dan kita skrup saja. Sebenarnya tipsnya ini skrupnya sangat lembut sekali ini, dan saya khawatir lepas, tapi karena untuk keperluan konten ya tidak masalah sementara ini. Mungkin kedepannya nanti insya Allah kalau ada lagi rezeki mau bikin meja yang sama, mungkin kami akan pakai mekanisme yang lain, mungkin pakai ya apa namanya itu ya, yang pakai namanya Instart itulah, tapi ya insya Allah nanti di kemudian hari lah. Jadi di akhir video ini teman-teman, bagaimana menurut kalian hasil meja bundar atau round table dari kayu kelapa ini? Ya mudah-mudahan kalian suka dengan bentuk dan hasilnya. Bila teman-teman ada pertanyaan, jangan ragu-ragu, jangan cuma dipendam, tolong disampaikan di kolom komentar. Saran dan kritik sangat kami harapkan. Dan bila teman-teman merasa video ini bermanfaat, kami sangat apresiasi sekali kalau teman-teman mau bersedia menekan tombol subscribe. Baik teman-teman sekalian, terima kasih sudah mengikuti menonton video ini. Insya Allah kita ketemu di video mendatang dengan video-video yang lebih seru lagi seputar woodworking pekerjaan kayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangan di dalam video ini.